keduanya tidak paham dengan zat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya saling ingkar mengingkari yang diimani salah satunya dari keduanya. Keduanya menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa mereka memahami zat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya, sedangkan ayat atau perkataannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka mengingkarinya. Dalam kurung orang yang ingkar dengan perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak beradab kepadanya. Dalam kurung para pemuja berhala atas prasangkanya. Orang yang demikian biasanya mengkultuskan golongannya atau dirinya sendiri dan beranggapan yang selain golongannya atau kelompoknya sesat dan menyesat-nyesatkan golongan yang lainnya. Dan ini real adanya, buktinya ada di medsos kalau kalian mau mencarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini sudah seperti geng atau preman. Judul yang kami angkat kali ini, yang kami uraikan atas dasar yang ada di medsos. Sebelumnya, kalau kita mau melihat dari semua kajian ustadz ke semua golongan yang ada, kita akan dapat memahami keadaan umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara menyeluruh. Dan itu sudah digambarkan di surat Fatihah ayat yang paling akhir. Memang secara perhitungannya, kitab suci Al-Quran itu kitab suci yang menjadi panduan atau pedoman untuk menuju ke jalan yang lurus. Karena dari kata Islam yang artinya selamat, menyelamatkan, bukan berarti kitab suci Al-Quran itu yang dapat menyelamatkan, karena semua yang ada itu menjadi sifat wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak hanya atas wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, di surat Fatihah yang sebelumnya, yang paling akhir, kita diajarkan berdoa atau meminta agar dapat berjalan di jalan yang lurus seperti mereka yang ditunjuki atau yang ditunjukkan ke jalan yang lurus. Maksudnya agar dalam melaksanakan kehidupan ini, keilmuan kita diwajibkan bersanad yang nyambung kepada para nabi atau utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seperti mereka yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang demikian ini?
Kalau secara iman Islam mereka yang menjadi generasinya Samiri, dalam pengertian mereka yang mengajarkan memuja berhala atas prasangkanya, memuja berhala yang artinya Tuhannya dianggap mempunyai sifat berfisik atau yang disebut mempunyai sifat berjisim seperti sifatnya Nabi Adam, dan juga yang menjadi generasinya Raja Fir'aun dalam bertauhidnya, dalam kurung menyesuskan dirinya sendiri. Soal judul yang kami sebut umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti preman atau geng. Umat Islam menjadi 73 golongan, secara globalnya menjadi 3 golongan atau 3 kelompok dalam berakidah atau bertauhid, yang hanya iman satu sisi ayat Allah titik-titik di atas titik-titik saja. Tuhannya dipahami seperti Nabi Adam atau bersifat berjisim seperti sifatnya Adam, yang hanya iman satu sisi ayat Allah titik-titik dekat titik-titik saja. Tuhannya dipahami menyatu dengan dirinya. Mereka tidak dapat membedakan antara makhluk dengan Tuhannya atau dengan Sang Kholik, karena memang tidak paham dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya. Karena yang bertauhid bermata satu, keduanya tidak paham dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya saling ingkar mengingkari yang diimani salah satunya dari keduanya. Keduanya menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa mereka memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya, sedangkan ayat atau perkataannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka mengingkarinya, dalam kurung orang yang ingkar dengan perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak beradab kepadanya, dalam kurung para pemuja berhala atas prasangkanya. Orang yang demikian biasanya mengkultuskan golongannya atau dirinya sendiri dan beranggapan yang selain golongannya atau kelompoknya sesat, dan menyesat-nyesatkan golongan yang lainnya. Dan ini real adanya, buktinya ada di medsos kalau kalian mau mencarinya. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.